Selamat datang di Dongeng Ibu, tempat penuh kisah seru dan imajinasi si kecil. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah kota kuno bernama Lumira, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Aladin. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di tepi pasar yang ramai. Walaupun hidupnya sederhana, Aladin selalu ceria, pintar, dan tidak pernah ragu membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Setiap pagi, Aladin bekerja di pasar, mulai dari mengangkat karung berat, mengantar barang, hingga membersihkan kios-kios pedagang. Semua orang mengenalnya karena sifat baiknya yang tulus. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Aladin memimpikan sesuatu yang lebih besar. Ia mendambakan sebuah petualangan yang seru. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar, Aladin bertemu dengan sahabat lamanya, seorang gadis tangguh bernama Laila. Laila adalah anak dari penjaga perpustakaan kota. Ia sangat pintar membaca pita-pita kuno dan memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. "Lihat ini, Aladin," kata Laila sambil mengeluarkan gulungan kertas tua dari sakunya. "Aku menemukan peta rahasia yang katanya menuju gua cahaya. Di sana ada lampu legendaris." Aladin mengerutkan kening. "Lampu? Memangnya apa yang istimewa dari lampu itu?" tanyanya. Laila menjawab dengan semangat. Menurut cerita, lampu itu bisa mengabulkan keinginan siapapun. Tapi, hanya orang berhati baik yang bisa masuk ke dalam guanya. Seketika, jantung Aladin berdebar kencang. Bukankah ini petualangan yang selama ini ia impikan? Malamnya, mereka berdua menyelinap keluar dari kota. Dengan bekal seadanya, hanya roti, botol air, dan peta tua itu, mereka melangkah menuju padang pasir Lumira yang luas dan misterius. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, melewati badai pasir dan bebatuan panas, akhirnya mereka tiba di depan sebuah batu besar yang berbentuk mulut singa. Batu itu bersinar redup di bawah cahaya bulan. "Ini dia tempatnya," desis Laila. Perlahan tapi pasti, mulut batu itu terbuka, menampakkan lorong emas yang dipenuhi cahaya berkilauan di dalamnya. Tanpa ragu, Aladin melangkah masuk, diikuti oleh Laila. Setiap langkah mereka menghasilkan suara gemerincing kecil. Sioliolah mereka berjalan di atas bintang-bintang. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi tumpukan harta karun yang berkilauan. Emas, permata, dan perhiasan terhampar di mana-mana. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah lampu kecil tua yang diletakkan di atas pilar kristal di tengah ruangan. Aladin mendekat dan menyentuhnya dengan lembut. Wush! Asap biru tebal berputar-putar menyelimuti ruangan, lalu membentuk sosok besar berwarna cerah. "Aku adalah Zinu, jin paling keren sejagat raya," teriak jin itu sambil berpose aneh. Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu," kata Zinu sambil melambaikan tangan, "kamu adalah tuanku." Laila yang tadinya tegang, tidak bisa menahan tawa melihat tingkah jin besar yang ternyata sangat lucu. Zinu menjelaskan bahwa ia bisa mengabulkan 3 keinginan. Tapi syaratnya, keinginan itu harus baik dan tidak membahayakan siapapun. Awalnya, Aladin bingung ingin meminta apa, tapi Laila mengingatkannya tentang ibunya yang bekerja keras setiap hari. "Aku ingin ibu punya kehidupan yang lebih layak," kata Aladin dengan tulus. Zinu mengangkat tangannya, bling, dan seketika itu juga, rumah sederhana Aladin di kota berubah menjadi lebih nyaman, dengan dapur lengkap dan atap yang kokoh. Untuk keinginan kedua,
Aladin memikirkan kotanya. Lumira seringkali kekurangan air. Zinu, buatlah sumur baru agar semua orang bisa mendapatkan air bersih. Dalam sekejap, sebuah sumur besar muncul di tengah kota, menyemburkan air jernih yang melimpah. Seluruh warga bersorak gembira. Kini, tersisa satu keinginan terakhir. Namun, belum sempat Aladin memikirkannya, muncullah seorang pedagang serakah bernama Rashid. Rupanya, ia mendengar rumor tentang lampu ajaib itu dan ingin merebutnya. Rashid mengejar Aladin dan Laila melewati pasar, melompati atap-atap rumah, hingga menyusuri lorong-lorong sempit. Zinu membantu mereka dengan caranya yang unik dan lucu. Membuat jendela melenting, memunculkan bantal empuk entah dari mana, dan bahkan membuat ayam Miyom berterbangan untuk menghalangi Rashid. Akhirnya, Rashid hampir berhasil menangkap Aladin saat mereka berada di tepi sungai. Zinu berbisik, "Kamu masih punya satu keinginan, Tuan?" Aladin menatap Rashid yang dipenuhi amarah dan keserakahan. Lalu, ia melihat Laila yang kelelahan karena berusaha melindunginya. Di saat itulah Aladin sadar, apapun yang terjadi, tidak boleh ada yang disakiti. Aku ingin lampu ini tidak bisa digunakan oleh orang jahat selamanya, termasuk aku, kata Aladin dengan mantap. Zinu tersenyum bangga. Cahaya biru besar menyelimuti lampu itu. Akhirnya, seorang tuan yang bijak. Lampu itu tetap ajaib, tapi kini hanya akan merespon niat baik. Melihat itu, Rashid pun menyerah, menyadari bahwa keajaiban sejati tidak bisa dipaksakan. Setelah kejadian itu, hidup Aladin berubah. Ia tidak menjadi kaya raya ataupun seorang pangeran, tapi ia menjadi anak yang dihormati di seluruh kota karena kebaikan hatinya. Laila tetap menjadi sahabat terbaiknya, yang selalu siap mengajaknya berpetualang. Dan Zinu, ia tetap tinggal di dalam lampu, tapi sering muncul diam-diam hanya untuk mengganggu Aladin dengan kendon-kendon konyolnya. Petualangan mereka mungkin telah berakhir untuk hari ini, tapi kisah mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Makasih sudah menonton cerita dongeng ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!